kepada keberagaman sehingga dia menjadikan Pancasila. Ya, halo Bang, Ini maaf ya. cinta kasih. Maaf ya Sebentar, Bang. sebentar. Maaf, Sebentar. maaf. Dari Sebentar. kata-kata Sebentar, Anda Bang. aja sudah mencerminkan bagaimana agama Anda. Enggak, Anda sebentar, tadi sebentar. memfitnah 20 tahun saya Bang, hidup bang, berdampingan bentar, dengan bang. agama Bang. seberang, Bang, tapi bentar, saya bang. itu Bang, bentar. aneh. Lu aja Van, masih hidup kau- sampai sekarang iya, nggak pernah iya, sebentar. mati. Iya bang, sebentar bang. Van, kau kalau mau naik, salam lah. Jangan asal rocos, potong-potong omongan orang. Bertamu yang sopan sedikit kau. Lanjut. Izin bang, biar diskusinya nggak kemana-mana ya bang ya. Ini sudah Iya. ngasih tema nih. Sudah ngasih tema. Coba minta tolong Makanya saya dibesarkan. tanya, menurut sebentar, host. Anda Tuhan Sang Pencipta Bisa langit dan dibesarkan bumi saya ini sebentar? tega nggak kira-kira? Mau menginginkan darah itu yang bercucuran? Tega nggak? Oke. Biar kita diskusi nggak kemana-mana ya. Host tadi udah ngasih tema ya. Yesus Tuhan atau bukan? Gitu, bang. Bang, aku lihat di Matius 7 nih bang. Coba bang, di sini bisa baca ya bang ya. Kita diskusi santai ya bang. Diskusi santai bang. Nah, Matius 7 di sini, abang coba buka Matius 7:15. Abang punya Alkitab di situ bang? Orang Kristen, saudaraku, orang Kristen nggak pernah hafal ayat itu. Saya aja orang Islam udah hafal itu barang. Biasa tutup mata bisa. Iya, abang buka. Mati, aku nggak suruh abang menghafal kok. Abang buka ada kitab atau tidak. Aku tanya gitu doang. Kok Maaf, bang. ada Alkitab bang? Sebelumnya agama bang. Kenapa? Maaf, sebelumnya agamanya apa bang? Aku udah salam bang tadi bang. Nggak kedengar bang. Aku salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Oke, soalnya bang. yang abang tanyakan kepada bang MR ini, bang MR yang muslim juga. Bang Ito. Biar kita diskusinya nggak kemana-mana gitu loh. Diskusinya udah kemana-mana gitu loh. Gitu ya. Oke bang Ito. Gini bang. Bang coba buka Matius 7 bang. Kata di sini kan host udah bikin tema nih. Sayang bang kalau udah bikin tema nggak dibahas gitu loh. Ya kan? Nggak dibahas sayang gitu loh. Di sini kan ada Matius 7 nomor 21 di situ kan. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mukjizat dengan namamu. Dua-tiganya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu, ya, dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang tadi aku bacakan bang itu ku ini merujuk kepada siapa bang? Selamat pagi. Ya, Bang Fan juga nggak apa-apa. Aku tahu Bang Fan. Wanita. Iya. Tadi kan Kok saya belum nyapa kan, jadi mungkin makanya diturunkan. Selamat pagi ya, saya Kristen. Bagi. Iya. Oke. Ya, gimana bang? Iya kan. Iya kan sayang nih. Apa namanya? Sudah nggak ngasih tema kan bang ya. Kita nggak diskusi Iya, kemana-mana jadinya betul. melebar gitu loh. Gitu kan? Iya. Nah, gitu kan. Nah, ini bang. Ini di Matius 7 ya. Aku lihat di sini. Abang bisa baca ya bang. Aku lihat bang ya. Gitu kan. Bang Hos bisa Tidak agak semua mundurin orang sedikit berseru nggak itu? kepadaku Tuhan. Itu kayaknya terlalu Enggak. bisa agak. Iya. Emang ini Host-hostnya. agak terlalu. Iya. Yang Ya terlalu bacain besar. aja Ini bang, aku nggak. bacain aja. Aku nggak pakai ini ya. Aku nggak pakai ini. Aku screenshot ini. Screenshot ya. Tapi aku bacain ya bang ya. Di sini bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami berbuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Nah, aku tanya di sini, ku ini merujuk kepada siapa, Bang? Ke pribadi Yesus. Kepada Yesus. Oke. Bang, Iya. di sini pada hari terakhir banyak yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Ya, Bang ya. Betul, Dan betul. menubuat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Nah, pertanyaanku, Bang, kenapa pada Matius 7 nomor 22 ini Yesus menentang bahwa dia bukan Tuhan dan akan melakukan, dia tidak mengenal sama sekali dengan orang yang menyebut dia Tuhan, Bang. Sudah. Tidak kan? Iya, itu kan di sebelum ayatnya itu kan sudah sangat jelas ya. Itu saya dikatakan. tambahkan sedikit mungkin Bang, saya tambahkan. Silakan, Saya tambahkan sedikit. silakan. Di ayat itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. 22 Yesus tidak sampai pernah 23. menceritakan, tidak pernah mengusir orang-orang yang tidak memanggil dia Tuhan. Tapi orang-orang yang memanggil dia Tuhan lah yang diusirnya. Yang berbuat pakai nama Yesus, ya, melakukan mujizat pakai nama Yesus itu yang diusirnya. Iya, Dia iya, tidak iya. pernah Saya paham, menyinggung saya paham orang-orang poinnya. di luar itu tidak. Ya, saya Ya, paham itu poinnya. satu hal. Iya. Berarti orang yang dimaksud Yesus ini adalah yang memanggil Yesus Tuhan, berbuat dengan nama Yesus, yang melakukan mujizat dengan nama Yesus. Siapa mereka? Ya orang Karesteng semua. Iya, iya, betul. Saya setuju dengan apa yang Anda Lanjut, Van. katakan. Iya, oke. Jadi, mengapa Yesus mengatakan hal seperti itu? Itu kan dijelaskan di ayat sebelumnya, ya kan? Karena mereka tidak melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa itu apa? Kebaikan. Seperti itu. Jadi, gini ilustrasinya itu, Pak, ya. Percuma saya beragama, gitu ya. Tetapi kelakuan saya berzina, kelakuan saya mabuk-mabukan, kelakuan saya berjudi dan lain-lain sebagainya, itu yang ditekankan Yesus di situ, Pak. Jadi percuma kamu panggil aku Tuhan, perbuatanmu aja seperti itu, gitu loh maksudnya. Jadi makanya kalau membaca ayatnya itu, dibaca dulu ayat sebelumnya, itu yang menjelaskan. Paham Gitu loh. kami, Bang Van. Oke, Paham Bang, ya? ini, Bang. Saya tambahkan Ini di ya, sini Bang. hal-hal pengajaran yang sesat, Bang. Coba Abang Iya, buka 15 ya, Bang. betul, makanya. Oke, Abang buka 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Ya, aku itu kan tanya tuh sudah kepadamu. dijelaskan Nah, kan? Menyamar kan? betul. Oke, Saya menyamar. kasih Nah, ilustrasi dulu, Bang. aku tanya Saya di sini, kasih Bang. ilustrasi dulu, Bang. Sebentar, Bang. Itu menyamar dalam artian, saya nih orang Kristen loh. Saya nih ngaku Tuhan saya tuh Yesus, tapi perbuatan saya tidak menyenangkan hati Yesus. Nah, itu yang dimaksudkan. Itu yang Oke, menyamar. Bang. Oke, silakan Oke, Bang. dilanjut ayat Di yang sini lain. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, di sini Iya. ada penekanan terhadap nabi palsu. Berarti di sini yang bernubuat dengan nama Yesus dan mengusir setan dengan nabi Yesus pada waktu itu adalah nabi-nabi palsu. Iya, betul. Nabi palsu. Oke, Bang. Nah, pertanyaanku, nabi-nabi palsu siapa yang pada zamannya? Ini kan berbicara pada zamannya, Bang ya. Bukan berbicara, bukan nubuatan atau bukan penggenapan. Ya, karena Iya, ini iya, udah di iya. perjanjian baru. Oke, Dan saya jawab. ini bicara pada Kalau zamannya, Bang. berbicara, iya, oke. Kalau berbicara siapa pribadi nabi-nabi palsu yang disebutkan di dalam itu kan tidak dijelaskan. Intinya kan Yesus di situ menekankan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, padahal mereka serigala yang buas. Itu saja yang disampaikan. Dia tidak secara spesifik mengatakan si A ini, si B ini, si C ini loh, yang itu seperti itu. Intinya di situ siapa yang melakukan pekerjaan Bapa itu lebih penting daripada ngaku-ngaku saya beragama, ngaku-ngaku saya punya Tuhan, tapi kelakuan saya bejat. Itu poin intinya di situ, Pak. Jadi kamu percaya kepada Tuhan, tapi Bagus kelakuanmu juga ini, juga Van, ya. mencerminkan Van, ini kepada Tuhan. termasuk gitu loh. baik. Ya? Ah, Bagaimana? Makanya menurut Yesus, bentar Van, menurut Yesus nabi-nabi palsu itu adalah mereka yang mengaku sebagai Mesias,
mereka yang bernubuat menggunakan nama Yesus. Ya, itulah orang-orang yang palsu itu sendiri. Nabi-nabi palsu itu kan nama perikopnya tentang ajaran palsu, ajaran Mesias-Mesias palsu ya. Ya. Makanya di Matius 24 ayat 3 sampai ayat 5 itu ya, itu jelas sekali. Di ayat 24-nya ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di ayat 25-nya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Siapa yang menggunakan nama Yesus untuk pengobatan? Siapa yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan berita-berita? Ya. Siapa yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan ajaran Kristen? Ya. Mereka semua menyebarkan nama Yesus. Apakah ada Buddha Hindu pernah mengajarkan dengan menggunakan nama Yesus? Apakah orang Islam pernah menggunakan nama Yesus? Ini tentang nabi palsu ya. Halo, saya mohon izin kawan-kawan ya, saya udah sampai kantor. Boleh, Ya. Bang. Silakan Bang. Ada satu hal yang saya perlu sampaikan untuk mengerti tentang Alkitab itu, harus ada Roh Kudus. Itu aja. Kalau memang tidak ada Roh Kudus, tidak akan paham. Ya, Enggak, kalau kamu punya Roh Kudus, saya mau bilang kamu harus minum racun dulu dan dipatok ular ya. Kalau kamu punya Roh Kudus. Keluar dah kau. Van, Lanjut. Iya. jadi kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang, ya. Iya. Terus. Siapa orang yang dimaksud ini? Adalah penyesat-penyesat palsu. Siapa penyesat palsu ini? Adalah mereka yang mengaku Mesias. Iya, itu kan saya sudah katakan tadi, itu. Yesus tidak menjelaskan secara spesifik nama-nama siapa saja dan nabi-nabi siapa saja. Intinya yang dia sampaikan situ waspada, gitu loh, Pak ya. Waspadalah. Tapi Yesus ini, saudara, kan saya tambahkan mungkin ya. Ketika Yesus ini berkata, Yesus pernah memperingati memperingati muridnya, waspadalah engkau terhadap ragi dari orang Farisi dan Saduki. Ini yang pertama, ini saya teringat dengan hal itu. Siapa kira-kira orang Farisi yang pernah datang ke murid-murid Yesus ini? Siapa? Itu yang harus diwaspadai. Ya, Anda pasti mau merujuk kepada Rasul Paulus kan? Betul tidak? Pintar. Kamu sudah tahu. Iya, betul kan? Siapa Iya, kira-kira selain Paulus ini, siapa yang diingatkan Yesus? Oke. Siapa yang pernah diingatkan Yesus waspada terhadap orang ini? Iya, Orang sejak Farisi kapan dan Rasul Saduki Paulus ini. pernah mengaku dirinya adalah Mesias? Kan itu pertanyaannya. Oke. Yesus. Kan begitu. Oke, Paulus ya. Oke, saya jelaskan kamu. Aduh, kamu ini memang tidak pernah baca Bible, makanya susah. Iya, nggak apa-apa. Kita di sini makanya belajar ya. Iya. Shalom. Saya tambahkan sedikit, Van. Boleh? Boleh. Ya, Master R dan teman-teman yang lain. Iya, perkenalan dulu. Oh, saya Markus ya, saya Ya, Kristen jadi- ya. Oke, siap. Jadi begini teman-teman semua, terlepas dari menurut teman-teman tuh Yesus Tuhan atau bukan, tapi menurut iman kami dan fakta sejarah, hanya Yesus saja yang pernah berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Terlepas dari dia itu Tuhan atau bukan. Tapi hanya satu sosok saja selama sejarah peradaban manusia yang pernah berkata demikian. Menyangkut Matius 7, sudah dijelaskan oleh Van tadi bahwa topiknya adalah hal pengajaran yang sesat. Iman Kristen mengakui bahwa tidak ada nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi nabi. Tidak ada satu orang yang nabi. Kalau ada yang mengaku dia nabi palsu. Nabi nggak jelas mengaku-ngaku nabi. Minta maaf, Nah, itu Markus, jelas saya ya. sambung dulu Itu tadi, jelas Bang ya. Markus. Ini Ya, yang dimaksud di siap. situ. Setelah itu Siap, hanya Bang rasul. Markus. Siap, Bang Markus. Jadi tadi
kata Yesus tadi yang saya bacakan tadi, yang akan dengar dulu Bang. Jadi menurut iman menjadi Kristen pengajar ya, palsu itu adalah menurut Mesias iman Mesias palsu. Kristen, Bentar. dengar. Ketika si Dengar dulu, Pak saya ini tadi selesai dulu, bertanya, Bang. di mana si palsu itu adalah Selesai dulu Mesias? Bang. Oke, saya Jangan baca. kejang-kejang. Bukan Jangan kejang Bang. kejang-kejang. Kamu yang saya ajar di sini. Kamu tidak paham. Sebentar. Baca di 1 Samuel 10 ayat 1. Ya. Di situ Paulus telah diurapi. Berapa? Berapa, Pak? 1 Samuel 10 ayat 1. Aduh, Pak, kalau ngambil ayat itu yang bener-bener aja gitu loh. Kamu tahu nggak perjanjian lama, perbedaannya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Lah dengar saya. Sejak Saya bacakan kapan kamu di PL itu ada Rasul Paulus, Pak? Jauh. Oh, kamu yang makanya saya ingatkan kamu ya. Kamu Itu mentang-mentang sambungannya di kisah para rasul. Alkitab. Kok ini cerita ini kan dari perjanjian baru ini jauh. Ini sudah mulai main perjanjian mute lama. ini bagaimana ini? Karena kan sudah kan dikatakan di situ, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Begitu. Enggak Pak Firaun. Tadi dia ingin membuktikan Rasul Paulus itu di mana dia mengaku dirinya Mesias, bilang kan. Lalu dia bawalah Alkitab dari perjanjian lama. Iya, nggak nyambung itu. Sedangkan Rasul Paulus itu hidupnya setelah Yesus malahan, ya kan? Perjanjian Iya. baru. Nggak ngerti dia. Masanya aja Ini kan loh, udah kalau memang jauh. nggak ada, nggak usah dipaksakan Pak MR. Wah, Gitu tidak loh. dipaksakan gimana? Kamu baca di 1 Samuel 10 ayat 1 1. Samuel itu perjanjian lama, Pak. Di situ Rasul Paulus belum hidup. Pak Coba izin Bang Firaun tadi, ini agamanya apa ya? Rasanya tadi masuk salam deh. Oh iya betul. Salam dulu Pak Firaun. Oh Ini iya. katanya seperti itu. Ya sorry tadi karena kan ini ya saya assalamualaikum shalom itu. Nggak jelas kok memang. Jangan assalamualaikum shalom Pak. Gimana ini? Iya lupa. Karena ini baru aja minal aidil Bapak izin, jadi ya kan di daerah saya juga kan ini banyak juga tetangga Muslim. Jadi kebiasaan lah gitu. Jangan dibiasakan Bang. Oke ya, jadi stuck di situ ya. Boleh nggak saya bertanya sekarang? Ini belum selesai. Waduh, kalau Belum ini ada berarti data yang bertanya valid. aja dong ini. Iya, belum ada data yang valid bahwa Yesus itu Tuhan. Belum ada. Ya, saya bisa buktikan itu, gampang aja itu. Silakan coba buktikan. Ya, ini kan saya sedang berbicara sama Mr. R ini tadi. Oke, silakan berbicara langsung. Oke, boleh saya bertanya? Boleh. Oke. Jadi kan permasalahannya Yahudi, Kristen dan Islam ini kan gimana ya mau dikatakan dari keturunannya Abraham antara Ishak dan Ismail ya, begitu ya. Nah, sedangkan Islam ini dari keturunan Ismail ya, begitu ya. Betul tidak? Boleh. Ya, jadi kan orang Israel ini kan dari keturunan Ishak ya, Ishak. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhannya dari Abraham, Ishak, Musa, dan nabi-nabi lainnya itu kan namanya YHWH ya kan? Betul tidak? Kalau kita merujuk ke original teks ya, ke original teksnya itu namanya YHWH. Nah, sedangkan dari Siapa itu Tuhan siapa? Ya, Tuhannya orang Tuhan Israel. siapa ya? Datanya di mana itu? Orang Data- Israel data- dan kami Benar, kan Bang. mempercayai Tuhannya orang Israel. Di mana YHWH. datanya? Mana datanya? Datanya mana? Data yang bagaimana? Yang kau ucapkan Orang tadi. kau bilang. Kristen, datanya orang Kristen, pengikut Kristen mempercayai YHWH. Oh iya, jadi nanti ya. Nanti saya cross check lagi nanti ya. Ah, Ya, jadi alur ceritanya itu memang seperti ini. Apa namanya? Kami memang mempercayai Tuhannya orang Israel yang disembah oleh orang Israel. iya, artinya secara
kalau Anda mengatakan mempercayai, di mana orang Kristen mempercayai Tuhannya orang Israel? Iya, sebentar, YHWH sebentar. itu. Iya, oke. Nanti Anda bisa buka Yohanes 10 ayat 33 ya. Nah, nanti saya kasih alurnya sedikit. Mengapa YHWH itu kami sembah? Ya, karena kami memang mengimani Tuhannya orang Bani Israel yang disebut YHWH itu. Nah, sehingga YHWH ini menjadi tiga pribadi dalam satu hakikat itu tadi. Yesus adalah Allah, Bapa atau YHWH itu adalah ya Bapa ya, maksudnya ya, Bapa disebut Bapa YHWH itu. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Minta maaf di situ di mana YHWH menurut Yohanes, ada nggak di situ YHWH? Iya, Anda tahu nggak Bapa itu disebutkan YHWH? Ibu sudah lari dari tema saya. Kamu ini bagaimana sih, nggak mau jujur? Di mana di situ Bapak itu YHWH? Kamu tahu nggak orang Israel itu memanggil Tuhan YHWH itu dengan sebutan Bapa? Lah, itu orang Israel. Ini saya tanya ke Kristen. Iya, makanya itu, dari Pak. mana Kristen memanggil Tuhannya itu YHWH di mana? Pak, saya kasih tahu, kan saya sudah kasih tahu tadi. Orang Israel itu memanggil YHWH itu tidak boleh, Pak, dengan gamblang gitu, Pak. Karena itu Terus sangat kamu sakral. bilang, oke, orang Israel Sangat tidak sakral. boleh memanggil Sehingga YHWH mereka dengan memanggil gamblang. Tuhan mereka itu dengan Oke. Bapa. Sedangkan Bapa dengan Yesus itu adalah satu. Paham? Satu apa? Sudah banget Ini- loh, sumpah. Apa yang di Oh, di mute Udah nih, udah. jauh larinya ini. YHWH adalah Bapa. Di Iya, tempat memang. lain Bapa adalah Allah. Di Bali sang Widya. Hah? Apa sih kamu ngomong apa sih? Ya, itu adalah sang Izin, sumber. Jadi Dia adalah kamu ini Bapa. di mana? Aku Di mana izin- sih kamu izin sedikit ngambil menanggapi barang-barang yang nggak Ivan. diakui orang itu? YHWH itu Izin, di mana? Bang Er. Orang Kristen mengenal YHWH itu dari siapa? Izin Bang Er, aku menanggapi sebentar tadi Iya, dari Yesus. Bapak sedikit itu lagi, dia Bang Fran. memperkenalkan Di namanya. mana Yesus Bang Fran. mengatakan Gitu. YHWH? Bang Fran, Astaga, tadi makanya kan kamu Abang bilang buka gini. Yohanes 10 ayat 33. Bang Fran, Yesus Bang Fran, itu sebentar. menyamakan dirinya dengan YHWH. Oke, saya lebih hafal Nggak, Bible kondusif dengan saya kamu. tendang. Saya tidak perlu Mohon Anda maaf. hafal Bible. Tadi Anda sudah terbukti salah. Mengambil ayat aja sudah salah Aku tadi. izin Bang Fran, izin Di Bang sini Fran. bukan Tadi Abang Fran Saya hafal lebih Bang Fran menghafal. hafal bilang Bible di dengan kamu perjanjian ya. lama. Sebentar Bang. Aduh. Izin sebentar. Tadi Abang bilang di perjanjian lama ya Bang ya. Perjanjian lama bahwa YHWH diturun menjadi di perjanjian baru menjadi Yesus dan Roh Kudus ya Bang. Ah, ya. bagaimana? Tadi Ini Bang, suara mic Abang Anda kan aja yang besar, Pak. apa? Suara mic coba agak dimundurin sedikit nah. Supaya enak kedengaran jelas. Jadi gini bang, tadi abang bilang kan YHWH itu adalah Bapa. Nah Bapa Ya, betul, itu betul. ya kan. Nah YHWH adalah Bapa. Nah di dalam Bapa abang bilang tadi Bapa, aku dan Bapa adalah satu ya bang ya. Itu Iya, betul, pengajaran betul. di perjanjian baru bang, gitu bang. Mm-mm. Nah aku tanya bang, pengajaran di perjanjian lama adakah mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus? Loh, Bapak bukan Yesus, Pak. Yesus itu firman. Kan tadi abang bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu dalam artian hakikat mereka adalah Allah, Pak. Allah itu adalah Hakikat. artinya Allah itu. Hakikatnya adalah Allah, berarti merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He tadi kan Pak? Hah? Merujuk Bukan, kepada Pak. Yod-Heh-Vav-He. Bapak bisa bedakan Tadi. tidak pribadi dengan hakikat gitu loh. Pribadi mereka itu berbeda, Pak, antara Bapak. Bapak itu makanya saya katakan tadi Bapak itu YHWH di dalam perjanjian lama. Sedangkan Aduh, Yesus mau itu dibilang adalah firman. tiga, Abang lanjutkan bilang narasi. salah, mau Enggak, dibilang abang satu, coba bilang salah. sebentar Bang MR. Enggak, Mr. R, lanjutkan Mr. narasi R. dulu, Anda aku ini bagaimana? Mau nggak diskusi sama saya tentang ini? Coba Abang lanjutkan narasi dari awal tadi, coba Abang narasi Iya. dari awal tadi, coba Di silakan. dalam PL itu dia dikenal dengan YHWH, ya kan? Oke. YHWH. Nah, orang Ibrani itu atau orang Israel itu memanggil dia itu dengan sebutan Bapa, ya kan? Di dalam perjanjian
Jangan menyamakan dirinya dengan Bapa dalam artian hakikatnya mereka sama gitu loh. Bukan pribadinya. Sekarang saya Lanjut. tanya kamu Yohanes Lanjut dulu, 10 Bang. ayat 33 itu Lanjut seperti dulu apa bang, ini bunyinya? abang belum Baca selesai, kamu narasi jelaskan. abang belum selesai. Lanjut dulu bang, lanjut dulu bang, abang belum Bagaimana? selesai narasinya, jadi ngambang. Ngambangnya kalau di mana? misalkan- Ngambangnya biar Oke, enak aja. kalau Ngambangnya mis- di mana oke. gitu. Jadi gini bang, kalau misalkan kita lihat di Keluaran ya bang ya, kalau Iya, iya. di Keluaran Allah itu berfirman, ayah Abraham, ayah Ishak, ayah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang pertama bang. Ya, Bang. Di Keluaran juga bang. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk sebutan selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun menurun bang. Berarti kalau Iya, iya. kalau disebutkan di situ untuk selama-lamanya dan turun menurun, itu dari atas sampai bawah itu sama bang, karena Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan ketuhanan yang esa, tidak pernah mengajarkan ketuhanan dan kepribadian yang kedua. Nah, kalau abang di perjanjian baru tadi bilang aku dan Bapak adalah satu, di situ adalah sistem pengajarannya, tapi bukan kepribadiannya. Aku tanya, di mana dalam perjanjian lama mengajarkan kepribadian dua kepribadian, Bang? Oke, Anda baca di Kejadian 1 penciptaan itu ya. Itu sangat jelas, ada firman-nya, mulanya. ada rohnya. Ada firman-nya, ada rohnya. Nah, kalau abang bilang tadi ada firman-nya, ada rohnya. Kalau aku Iya. di Keluaran 3:15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Iya, Allah itu dalam artian apa? Ya, itu tadi, Pak. Itu bukan nama pribadi. Allah di dalam Kristen itu, Pak, artinya yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha. Gitu loh. Betul. Itu gelarnya. Oke. Kalau di perjanjian lama gelar Allah itu siapa, Bang? Gelar Allah. Nama Allah itu siapa, Bang? Di Iya, perjanjian lama. YHWH. YHWH atau YHWH tadi kan, Bang? Iya, betul. Betul kan? Nah, Iya. sekarang kalau misalkan berfirmanlah Allah, berarti yang berfirman YHWH atau siapa, Bang? Dan menurut ya Tuhan lah, makanya gelar di situ kan. Iya, Kalau YHWH atau bukan, berfirmanlah Bang? YHWH, baru berarti itu Bapak yang berfirman. Nah, Itu kan kalau Allah di sini siapa, Bang, merujuknya? iya, makanya kepada tiga pribadi itulah. Di mana di dalam perjanjian lama ada tiga pribadi, Bang? Oke, Anda baca Kejadian 1 ayat 26 kalau nggak salah. Marilah kita menciptakan manusia menurut kita di situ ya. Artinya lebih dari satu pribadi. Segambar dan serupa, Bang, di situ. Iya. Bukan Kita kan menurut berbicara segambar dan di situ jangan dipotong lagi, Bang. Segambar dan serupa. Nah, Iya, segambar dan betul. serupa itu penciptaan manusia atau penciptaan alam semesta, Bang? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Betul. Jadi jangan disambung-sambungkan dengan kepribadian. Itu proses penciptaan manusia, Bang. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu penciptaan manusia atau penciptaan kepribadian Tuhan? Bukan menciptakan kepribadian, Pak. Bapak sudah salah memaknainya. Yang diciptakan manusia, Itu yang maksudnya menciptakan kemana itu kita. Begitu loh. Iya, kita itu siapa? Iya, makanya itu saya kasih tahu tadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu, Pak. Gimana? Tadi katanya Jangan bukan ketawa bukan kamu, nanti saya tanya kepribadian, juga Bang. kamu loh. Kudus. Bang, tadi abang bilang bukan Roh Kudus belum kepribadian, ada tapi di sekarang Bapak, perjanjian Putra, dan Roh lama. Kudus gimana sih, Bang? Yesus gak ada di perjanjian Argumentasimu kok- lama. Hah? Yesus Kudus itu kamu firman, ini. Pak. Yesus itu firman, Pak. Lah di mana kau Memang bilang pernah itu Yesus, memang pernah. Allah itu tidak pernah berfirman. Saya tanya. Allah itu berfirman, tapi Iya, bukan pernah Yesus. nggak dia tidak berfirman? Lah, di mana di situ Yesus dikatakan?
agak susah memang ngelawan ini. Waduh, waduh. Kan Yang begini sok-sokan kan, seperti ini yang agak susah nih, yang agak kan sok-sokan yang gini. kejadian itu kan apa? Yesus belum ada. Berfirman, jadilah terang. Berarti firman Pak, itu kan kalau di Islam kalau kan